apapun itu aku serahkan kepadamu, saya percayakan kepada Respek Peduli. Kalian tahulah bagian mana sih sebetulnya yang perlu dibantu saat ini. APD ya, itu 100 piece yang akan dibagikan ke beberapa rumah sakit, puskesmas ya dok ya. Dan juga Dr. Olive ini bukan hanya kali ini support Respek Peduli, bahkan waktu anniversary yang ke-7 ya, terus tiap bulan juga support. Dan bukan hanya klinik Limonianya aja yang support, dokter berikut staff-staffnya juga itu tiap mereka gajian patungan guys buat bantu orang. Keren nggak? Pokoknya didikan dokter untuk karyawan itu luar biasa. Sebenarnya udah banyak banget, cuman baru ini yang namanya mau gua angkat nih. Guys, halo. Kita sekarang lagi sama dokter cantik, dokter kecantikan dari klinik Lamonia, yaitu Dr. Olive. Gue nggak tahu kenapa gue dipanggil ke sini, nggak taunya dia ngasih hazmat, ngasih hazmat APD ya, itu 100 piece yang akan dibagikan ke beberapa rumah sakit, puskesmas ya dok ya. Sama dokter juga kemarin habis open donasi, bukan open donasi sih sebenarnya, Semacam itu sih. Semacam itu, cuman apa? Jual produk, tapi hasil itu plus modal nggak? Hasil keuntungannya aja? Enggak, jadi semuanya. Semuanya. Jadi harga produk 150 kita cut jadi 100.000. Terus kemudian ya bulat-bulat 100.000 itu ya kita artinya udah dapat harga misalnya harga 150.000 dijual harga 100.000 itu udah dapat diskon ya. Udah itu 100.000 itu diberikan, artinya semodal-modalnya gitu ya. Alhamdulillah keren banget, dan kemarin penjualannya alhamdulillah hasilnya luar biasa, dan itu disumbangkan juga untuk kaum duafa lah itu ya. Ya untuk apa aja Pak? Untuk apa aja? Aku percayakan kepada Respek Peduli intinya karena udah percaya banget kan. Oke. Jadi apapun itu ya kalau kita kan lihatnya tulus. Jadi kalau sekarang kan mungkin corona banyak, semua mungkin beralih semuanya ke corona semua. Tapi kan kita nggak bisa tutup mata bahwa dari Respek Peduli sendiri sebetulnya banyak saudara-saudara kita yang masih tetap membutuhkan bantuan. Artinya ya saya percayakan ke Respek Peduli, silakan mau dipakai untuk apa aja. Karena kan ini yang kemarin kan uang tunai. Kalau untuk ke medis itu kita juga udah banyak support juga, dan terus dari beberapa lembaga yayasan juga udah banyak yang support juga kalau untuk berbicara tenaga medis. Cuman kan kemarin itu gue sedih banget ngeliat supir-supir angkot. Gila bro, gue dapat 20.000 kata dia kan. Bensinnya habis berapa? 60. Tekor dong. Iya. Jadi penumpang itu nggak ada ya kan, kadang dari Kemiling, dari Tataan ke Kemiling misalnya itu hanya dapat 2 penumpang, dapat duit 6.000 perak, bensin habis 30. Kalau ojol kan udah banyak nih yang bantu kalau ojol. Betul, dari kita juga sudah support ojol. Dari kita juga kemarin ada berapa ya? 300-an ya? Iya, lebih. Sekitar lebih dari 300 bingkisan. Tapi alhamdulillah sih dari pedagang kecil kita kemarin keliling lagi, yang habis kita support ya mereka nggak dagang lagi sesuai dengan omongan kita. Bapak kamu dagang kenapa? Ya karena kita nggak punya beras. Kalau dikasih santunan nggak jadi masalah. Oke, kita kasih santunan. Udah ada yang hampir seminggu yang lalu tadi kita muter, ya mereka nggak ada karena kita kasih bantuan kan. Sembako itu bukan senilai 100-200 ribu itu, jadi berasnya berapa liter, belum lagi minyaknya. Nanti kita kasih uang juga untuk belanja sayurannya gitu kan nggak mungkin kita bawa sayuran di dalamnya, jadi mendingan kita kasih uang. Itu senilai 700 satu paketnya. Ya macam-macam, jadi variatif, kita ngelihat sisi kebutuhan dari target-target kita. Betul. Jadi kalau saya pribadi kan begini, saya udah bilang Pak, saya tidak punya bakat berkeliaran seperti Anda. Jadi dunia kita kan agak sedikit berbeda. Sama. Jadi kalau timnya Respek Peduli terutama kan Bang Fadli sendiri kan benar-benar yang turun
turun ke lapangan tiap hari yang ngelihat langsung sebetulnya tuh apa sih yang dibutuhkan. Kalau saya pribadi kan jujur kalau mau ikutan turun misalnya gitu hitam nanti kayak bukan hitam, tapi nanti pasienku pada protes, dokter WA-nya kok nggak dibalas-balas, dokter chatnya kapan dibalas gitu kan. Artinya saya juga punya tanggung jawab lain sebetulnya, tapi artinya bukan berarti saya kalaupun cuma di dalam rumah atau cuma di balik meja artinya aku nggak bisa kerjakan sesuatu. Makanya aku bilang apapun itu aku serahkan kepadamu, saya percayakan kepada Respek Peduli. Kalian tahulah bagian mana sih sebetulnya yang perlu dibantu saat ini. Kalau aku mungkin dari sisi yang aku pengen lakukan sesuatu, tapi karena aku juga punya tanggung jawab lain, aku nggak bisa ikut kayak bapak terjun gitu, nggak bisa. Jadi bagiannya masing-masing. jadi aku support sebisa-bisanya saya, mungkin juga tidak besar, tapi apapun itu niatnya pokoknya tulus aja. Amin. Dan juga Dokter Olive ini bukan hanya kali ini support Respek Peduli, bahkan waktu anniversary yang ke-7 ya, terus tiap bulan juga support. Dan bukan hanya klinik Limonianya aja yang support, dokter berikut staff-staffnya juga itu tiap mereka gajian patungan guys buat bantu orang. Keren nggak? Pokoknya didikan dokter untuk karyawan itu luar biasa. Jadi gini sebenarnya kan kalau menurut saya semua orang yang sudah sampai di titik berhasil pasti dulunya juga pernah susah. Gue pernah jadi ngambil pasir di belakang Ya, rumah gue jual, jadi terus gue satu gerobak yang dipakein sapi, ya kan, gue dulu dapat duit 10.000. Jadi kalau bicara susah gitu ya. Ya, artinya saya cuma ingin berbagi dan mengajarkan juga kepada staf saya gitu. Walaupun sedikit, kalau niatnya memang benar-benar tulus, aku rasa pahalanya sama. Betul. Apalagi Jadi, dikalikan lagi ya dengan jumlah iya. karyawan di sini kan, ditambah kalikan yang lainnya juga jadi besar. Jadi kecil pun bisa berdampak besar sebenarnya. Apapun itulah Pak, maksud aku. Tapi walaupun tetap kayak gitu tuh aku ngerasa tuh, aduh, tetap nggak bisa ngelakuin apa-apa sebetulnya. Itu loh bilang kalau Ya, mencoba walaupun kadang kalau melihat contohnya kayak Bang Fadli sendiri yang turun langsung apa segala macam tuh kayaknya ya ampun kita kok diem aja ya gitu. itu nggak diam bodoh, kan basicnya masing-masing. Kayak kami Respek Peduli sebenarnya basicnya bukan penggalangan dana, walaupun kita melakukan penggalangan dana. Betul. Basic kita sebenarnya adalah pendampingan. Kalau untuk berbicara pendampingan, ayo gua jabanin deh. Ya kan kemarinnya PDP tanpa APD aja gua sikat gitu kan. Artinya kalau kita udah berbicara eksekusi. Cuman kalau berbicara penggalangan dana bukan jagonya. Betul. Bukan jagonya, karena ada basicnya masing-masing. Jadi ada sebuah organisasi seperti yayasan seperti kitabisa.com itu mereka hebat dalam penggalangan dana. Betul. Nah, kami pun kerjasama terhadap kitabisa.com. Kenapa? Kalau tidak dibantu juga oleh organisasi yayasan seperti ini, kita juga masih butuh. Nah, terus dari perusahaan atau kayak dari dokter ataupun perorangan itu tanpa menyisihkan rezeki sedikit-sedikit, ini juga kami juga nggak bakal terbantu. Yayasan kita bisa pun nggak bakal terbantu juga. Begitu juga dengan Respek Peduli. Artinya semuanya itu bergerak sih sebenarnya, cuman basicnya masing-masing gitu kan. Coba kalau gue disuruh edukasi nih di depan di apa namanya ngisi seminar, suruh ngomong, gue nyerah deh, mendingan gue suruh ngatasi 10 pasien yang parah daripada gue suruh ngisi seminar. Ya artinya memang Artinya kita kan punya gitu. bagiannya masing-masing. Kita punya bagian masing-masing. Cuma ya kalau aku cuma berusaha dari dulu ide begini loh, kita kan hidup, kan aku dokter nih. Sebenarnya kan kita bergeraknya di estetika. Somehow orang bilang kayak dokter estetika tuh kayak nilai kemanusiaannya kadang hampir nggak ada. Karena dipikirkan tuh kayak bisnis mulu gitu kan. Sesungguhnya sebetulnya enggak kok gitu, karena kita bisa bantu orang juga dan segala macamnya dengan bentuk yang lain dan segala macamnya. Dan jujur aku maunya tuh kayak Limonia itu ada apa ya, ada manfaatnya untuk masyarakat lah, tidak cuma kayak buka klinik, bisnis atau apa semacam itu, tapi yang gak ada manfaat atau nilai lebih dari yang lainnya itu tadi Pak. Jadi berusaha semaksimal mungkin, walaupun ya buat kami sebenarnya kayak nilainya jadi kayak aduh Pak jangan diposting malu ih
Tapi enggak juga sih. Cuma kan itu tuh perasaanku loh ya, karena perasaan. ya mungkin kan tapi emang harusnya lebih baik begitu daripada kayak. Karena gini, ria dengan syiar kan beda sih. Lo sekarang ngebantu orang, kayak dokter ngebantu orang, itu kan sebenarnya bukan ria, walaupun diperlihatkan. Karena itu jatuhnya syiar. Memberikan sebuah contoh yang baik, memberikan sebuah pendidikan yang baik. Ingat, kita punya rezeki, kita berikan juga untuk orang lain. Agama sendiri aja mengajarkan 2,5% gitu kan. Artinya ria dengan syiar beda ya, mungkin itu hanya perasaan dokter aja gitu kan. Sedangkan oh klinik Limonia begini, oh begini, oh begini. Akhirnya dicontohlah untuk oleh klinik-klinik estetik yang lainnya juga gitu kan. Gitu ya. Kalau berbicara klinik kecantikan, bisnis ini segala macam, semua juga bisnis rumah sakit medis. Ya kan, terus jangan melihat sesuatu hal dari segi luar. Ya nggak ubahnya donatur gue juga kebanyakan ya, kalau orang ngeliat donatur gue mah yang tampilannya seksi, yang kelihatannya nakal, badan tatoan, kayak gue juga kan tatoan juga. Nggak bisa diukur dengan hal tersebut gitu. Bahkan loyalitas mereka itu kadang bisa lebih gila. Ya kalau berbicara loyalitas, orang yang kelihatannya brutal malah bisa-bisa dia memiliki loyalitas yang tinggi, bela patinya tinggi. Bahkan orang yang terkesannya di situ elegan, bagus, belum tentu juga. Artinya nggak bisa dilihat dari situ. Jadi dengan adanya hal-hal kayak gini, kenapa kok harus dipublish? Bukan bermaksud syiar atau bukan bermaksud ria atau tidak, tapi memberikan sebuah contoh. Ya kalau intinya, kalau saya pribadi berharapnya apapun yang sudah kamu lakukan, entah itu kecil, besar atau apapun itu, yang penting bisa memberikan manfaat aja deh untuk masyarakat Lampung dan sekitarnya. Amin. Ya lewat tangan-tangan. Siap. Thank you banyak ya Dok ya atas bantuannya, atas APD-nya 100 piece, bukan sedikit. Jangan hitung duitnya ya, tapi keikhlasannya. Ya. Kebermanfaatannya. Ya kalau saya pribadi karena sebenarnya udah banyak banget, cuman baru ini yang namanya mau gua angkat nih. Ya kan, gua ini guys, gua shoot Limonia bukan bermaksud gua endorse atau feedback, itu bukan lah, tapi karena memang dari hati gua juga gua pengen biar masyarakat luas tahu agar yang lainnya juga bisa mencontoh hal-hal seperti ini. Biasanya kalau Dokter Alif ini terselubung, ya kan, terselubung ngebantu. Bang, jangan ini dong, jangan diupdate dong, tolong dong, jangan dong, ya kan. Biasanya kalau ini gue paksa, kalau ini gue paksa harus, ya. Jadi ini pemaksaan. Harusnya saya di rumah dan hari ini saya standby di sini menunggu Bang Fadli. Saya dipaksa. Tadi mau ketemuan di luar gak gue temuin, ya kan? Biar gak ketemu di luar, 2 jam dia nungguin. Karena kan pengen gue kan di sini, gue pengen di klinik Limonia juga, gue pengen beritahukan juga buat teman-teman semua, buat kalian semua yang hobi perawatan. Pokoknya kalian boleh nih kepoin Instagram klinik Limonia ya, klinik Limonia. Limonia Skin Expert.official. Tapi saat ini memang kita masih non-aktif. Kita sekarang memang lagi non-aktif untuk pelayanan. Jadi sementara saya bekerja di belakang meja menjawab pasien ini dari tadi di sini, balesin chatting pasien, konsultasi online segala macam. Kenapa? Karena saya berusaha untuk enggak menimbulkan kontak langsung antara kami dokter, terapis, perawat ke pasien langsung, karena kan kita nggak tahu ya Pak, di luaran kan pasien tak kontak dengan siapa, statusnya bisa saja kan dia takutnya orang tanpa gejala. Nah yang kami takutkan adalah pada saat pasien tersebut treatment di sini, pada saat itu dia sudah karier sebetulnya. Nah yang saya cegah adalah satu, supaya terapi saya sendiri tidak tertular, itu satu. Kedua, tidak menularkan lagi ke pasien yang lainnya. Jadi saya berusaha support pemerintah, membantu teman-teman saya yang bekerja di rumah sakit yang sekarang ini sedang berjuang. Saya membantunya lebih sifatnya pencegahan, supaya kita tidak menyebarkan kembali si virus ini. Di luar dari itu yang saya pikirkan satu lagi adalah staf saya di rumah, mereka kan juga punya keluarga Pak. Di rumah mungkin mereka punya mbah, punya yang kangkung, atau punya siapa yang kita bilang resiko tinggi. Mungkin mereka kalaupun sampai kena, karena mereka usianya masih muda-muda, mereka bisa survive.
bisa kuat gitu. Tapi pada saat mereka bawa itu ke rumah dan ternyata salah satu anggota keluarganya malah yang kena, kan artinya saya juga ikut berpartisipasi menyebarkan. Jadi artinya saya kekeh untuk nggak buka dulu untuk saat ini. Satu, saya kan nggak bisa terjun langsung karena dasarnya kan kayak saya memang tidak praktek di rumah sakit, tapi paling tidak saya membantu teman-teman sejawat saya yang sekarang sedang perang di lapangan untuk dengan tidak ikut menyebarkan atau mau lebih mempersempit lagi lah. Ya kan dikatakan sekarang kan orang pada bilang kemarin yang lagi di garda depan itu adalah yang di rumah sakit, tapi kenyataannya kan berbeda ya Pak. Yang di rumah sakit kan mereka adalah sebenarnya garda paling belakang. Iya. Sebenarnya di depan adalah kita ini yang melakukan pencegahan kan. Betul sebenarnya. Betul. Jadi artinya ya APD kan sekarang kurang, segala macam fasilitas nggak ada, rumah sakit kita juga mungkin masih kurang dan sebagainya. Artinya kenapa sih tidak dari kita yang untuk memutuskan dulu rantai penyebaran? Lockdown itu sebenarnya solusi ya, di rumah itu sebenarnya solusi ya. Membantu partai begini, memang virus kan penyebarannya tidak bisa kita hentikan. Memang sulit sekali karena kan kita tidak benar-benar bisa lockdown di rumah untuk nggak ngapa-ngapain karena kebutuhannya tadi kita bilang kan banyak masyarakat kita yang tetap harus dagang, mencari uang dan segala macamnya. Tetapi paling tidak untuk yang seperti saya bilang, kalau pada saat treatment di klinik, that means kan kita akan berjarak dekat sekali kan antara pasien dan terapis, dan kita kan harus memegang area wajah, di mana kan area mata, hidung dan mulut harusnya area yang dilarang. Jadi aku pribadi merasa bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu kan agak berisiko. Betul ya. Jadi aku pribadi memilih untuk jaga jarak, terus kemudian kita konsul dulu di balik layar gitu. Jadi orang sih bilang, kenapa enggak konsul saja dok, ketemu atau apa gitu kan. Tetap saja nanti kan pada saat menunggu dokter, menunggu obat dan sebagainya akan terjadi antrian di ruang tunggu. Dan nggak mungkin juga 1 meter ya. Betul, karena tempatku tidak terlalu besar, nanti ujung-ujungnya tetap aja terjadi kerumunan. Kapan ini akan berhenti? Ya nggak akan pernah berhenti. Artinya ya saya mau tidak mau menahan diri, walaupun pasien dok kapan bukanya, dok kapan ini lagi, dok kangen. Ya walaupun banyak permintaan dan lain-lain. Ya tapi ya aku harus menahan diri, walaupun kita bilang oke, setiap pengusaha pasti saat ini merasakan ketidakenakan kan Pak, karena pada saat down, ekonomi turun, mikirin bulan depan THR bagaimana dan segala macam. Bahkan banyak juga sekarang ini yang ngeluh karena itu banyak yang di PHK gitu kan di Jakarta, di Bekasi, di mana bahkan di Lampung juga gitu kan. Tapi di sini nggak ada dok yang di PHK. Insya Allah enggak. Jadi aku bertahan, intinya adalah yuk sekuat tenaga kita bertahan dengan kondisi seperti ini, karena pada prinsipnya rezeki kita bisa cari lagi nanti, tapi stok nyawaku cuma satu Pak. Dan aku lagi memikirkan begini loh, yang tadi aku bilang tanggung jawabku kan tidak ke stafku saja, pasien-pasien kan juga jadi tanggung jawabnya saya toh pada saat mereka sudah kesini. Dan kemudian yang aku takutkan itu tadi terjadi penularan dari karier lah kita bilang gitu ya. Nah berikutnya lagi itu tadi Pak, pada saat stafku pulang ke rumah, mereka juga punya keluarga. Betul, yang harus dijaga. Jadi ini kan urusannya panjang toh. Betul. Jadi kalau kitanya nggak bisa menahan diri dan menekan ego, ya aku sih pengennya buka dari kemarin. Pengennya ya. Iya dong, apalagi kalau kita bilang demand kita masih ada kok, pasien-pasien yang mau datang perawatan masih ada kok gitu kalau kan. Mau ego gitu ya. Kalau mau ego kan, kalau kita mau gila-gilaan gitu. Tapi balik lagi, setiap kali aku lihat Instagram, ngelihat kayak teman-teman yang pada bikin video kan, dokter spesialis segala macam, terus yang kayak hello please kalian di rumah please, udah kami tuh udah lelah dan segala macam, dan kebayang Pak pakein APD panas. APD. Gue jangan kan pakai APD ya. Itu setengah mati loh. Pakai masker aja. Enggak kan. Apalagi gue pakai kacamata. Yap. Berembun kan. Jalan itu berembun, mau nabrak-nabrak dikit-dikit, Iya. lap lagi, dikit-dikit lap lagi gitu kan. Apalagi yang full. Iya. Gila ya, kebayang. Itu yang berlapis-lapis, dan makanya aku bilang setiap kali aku ngelihat teman-teman sejawatku lagi, dan di situ aku mikir lagi kayak ya nggak bisa, kita tidak bisa egois gitu. Jadi kebayang kalau aku posisinya di seperti mereka, dan pasti aku juga akan melakukan hal yang sama kan, dan bilang please dong, tolong dong, please dong, tolong dong gitu. Kayak mereka juga udah gak kuat toh. Betul. Dan udah berapa banyak dokter yang jadi korban kan, karena yang mau tidak mau kan mereka tetap harus terus melakukan pelayanan, padahal itu resiko kita bilang. Lama-lama imun juga rendah kok. Aku bilang udahlah,
apapun itu. Jadi pasien tetap tanya di WhatsApp segala macam, aku cuma bilang ayo sekarang tugas kalian cuma satu, jaga kesehatan, kedua kita doa sama-sama yuk, semoga kondisi ini akan segera selesai, itu aja. Oke guys, alhamdulillah amanah dari Dr. Olive sudah kita terima dan akan kita bagikan ke teman-teman sejawat, para perawat dan dokter dari rumah sakit kepada siapa-siapanya nanti akan dibagikan. Tetap aja akan kita lihat dulu mana yang lebih urgent membutuhkan, karena rumah sakit di daerah itu mereka menghadapi langsung di titik awal, cuman perlengkapan mereka nggak memadai. Contoh RSUD Pesawaran, contoh. Terus rumah sakit di daerah-daerah, kecuali kalau yang menjadi banyak perhatian itu kan rumah sakit rujukan. Iya. Padahal sebelum dirujuk mereka berhadapan di sini dulu gitu kan. Nah yang berhadapan di garda depannya di sini, ini kan di belakang nih sebenarnya rujukan. Yang di depannya sini ini kalau mereka nggak dapat bantuan, ya mereka ada kesempatan jadi karir juga sih. Gitu. Jadi kita akan lebih menjurusnya itu selain di rumah sakit rujukan, kita akan ke rumah sakit di daerah atau seperti puskesmas atau rumah sakit ya kayak di kabupaten. Makanya kepada siapa aja ikutin terus waktu. Aku serahkan padamu. Thank you dok.